Shalom generasi muda, generasi penerus yang dicintai dan dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur walaupun kita kembali beribadah secara online, tetapi kita percaya bahwa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh waktu dan tempat sebab Tuhan hadir dimanapun kita berada. Amin teman-teman, amin generasi muda. Mari hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Sebelum itu saya mengajak setiap teman-teman semua yang ada di rumah untuk kita sejenak menutup mata kita dan berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk sore yang indah ini Tuhan. Kami percaya bahwa dimanapun kami berada, Engkau hadir. Engkau berkuasa atas setiap kehidupan kami. Tuhan, kami siapkan hati kami untuk kami dengar firman-Mu Tuhan. Berbicaralah atas setiap kami semua anak-anak muda-Mu. Sehingga melalui pemberitaan firman-Mu Tuhan, anak-anak muda-Mu semakin semangat, semakin dikuatkan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kami tahu bahwa Engkau beserta setiap kami Tuhan. Kami siap untuk mendengar dan melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya teman-teman, generasi muda, generasi penerus, bulan Juni ini gak terasa kita sudah masuk di pertengahan tahun. Kita sudah ada di bulan Juni saudara. Nah, bulan Juni ini kita mengambil tema tentang worship, tentang menyembah. Teman-teman, saudara semua generasi muda, ada pertanyaan yang penting yang harus diajukan. Ya, seberapa atau apa menurut teman-teman tentang menyembah itu? Apa sih menyembah Tuhan itu? Ya. Apakah teman-teman beranggapan, berpikir bahwa menyembah Tuhan itu adalah berbicara tentang ketika saudara menyanyikan lagu rohani, ya, entah dengan tempo yang lambat, dengan tempo yang cepat, ya, di gereja saudara meloncat-loncat, ya, generasi muda kalau menyanyi untuk Tuhan, melompat-lompat untuk Tuhan, memuji Tuhan dengan semangat, ya, apakah itu menyembah saudara? Ini yang menjadi pertanyaan penting. Ini yang menjadi perenungan kita sebagai generasi muda, sebagai anak-anak muda. Ya, di tengah kondisi yang seperti ini, kita banyak waktu untuk di rumah. Ya, saudara yang bersekolah, saudara libur, ya, yang bekerja juga jam kerjanya pun juga berkurang, saudara. Ini waktunya untuk kita lebih banyak menyembah Tuhan. Ya. Tentunya kita harus mempunyai pengertian, pemahaman yang benar tentang menyembah Tuhan. Ya. Karena menyembah Tuhan itu bukan sekedar bicara tentang kita nyanyi, lagu rohani, lagu cepat, lagu lambat, kita melompat-lompat, tidak sekedar itu saudara. Tetapi ada hal yang lebih penting dari menyembah Tuhan itu sendiri. Apa menyembah Tuhan itu saudara? Nah, untuk itu ada 3 hal yang ingin saya sampaikan saudara. 3 pertanyaan penting yang harus kita renungkan bersama-sama tentang menyembah Tuhan itu sendiri. Ya. Saudara siap? Anak-anak muda siap? Yang siap katakan yes. Oh haleluya, saya percaya bahwa saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini bersemangat semuanya. Amin. Nah, yang pertama adalah pertanyaan penting begini saudara. Menyembah Tuhan itu adalah, pertanyaannya adalah siapa yang kita sembah? Itu yang pertama. Ini yang pertama. Siapa yang kita sembah? Ya. Saya ingin ambil dalam suatu bagian firman Tuhan, ya. Tetapi saya tidak membaca semuanya, tapi ada 4 ayat yang berurutan di situ, ya. Diceritakan tentang ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Saya ambil dimulai dari Yohanes pasal 4 ayat 21. Dimulai dari ayat 21. Bunyi firman Tuhannya begini, kata Yesus kepadanya, kepada perempuan Samaria, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, ya, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi, tetapi saatnya, ya, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Sampai ayat 22. Yang pertama adalah siapa yang kita sembah. Ya.
tentunya yang kita sembah adalah Yesus Tuhan kita. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja, Yesus adalah Bapa kita. Dia yang layak kita sembah, saudara. Tetapi yang saya ingin katakan begini, ya. Ketika kita menyembah Tuhan, jangan kita hanya sekedar tahu tentang Tuhan, tetapi kita tidak mengenal Tuhan. Saya ulangi lagi, ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita tahu bahwa yang kita sembah itu adalah Tuhan Yesus, jangan kita hanya tahu tentang Tuhan Yesus, tetapi kita tidak mengenal Tuhan Yesus itu seperti apa, saudara. Seperti yang firman Tuhan katakan, yang Yesus katakan kepada perempuan Samaria bahwa engkau menyembah apa yang tidak engkau kenal, tetapi kami menyembah yang kami kenal. Perhatikan kata yang kami kenal, saudara. Artinya bahwa tidak hanya sekedar tahu, tapi kita harus mengenal. Ya. Saya berikan contoh seperti ini, teman-teman. Ya, akhir-akhir ini, saudara, mungkin orang-orang banyak berbelanja secara online, ya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tentunya ketika berbelanja secara online, pastinya akan ada kurir, ada tukang yang mengantarkan barang tersebut. Ya. Dan kurir tersebut tidak akan sampai masuk ke dalam rumah kita. Dia hanya tahu nama kita, alamat kita. Dia akan mengantarkan barang itu ke rumah kita. Tetapi ia tidak akan sampai masuk ke dalam rumah kita untuk mengenal siapa kita. Kenapa? Karena si kurir ini tidak punya kepentingan untuk itu. Tugas dia, tanggung jawab dia itu adalah hanya mengantarkan barang tersebut sesuai dengan nama, alamat, bahkan nomor telepon yang diberikan, saudara. Dia hanya tahu, tetapi ia tidak mengenal orang tersebut. Ya. Nah, begitu pula dengan kita, saudara, sebagai generasi muda, sebagai anak-anak muda. Kita harus kenal Yesus itu. Kita harus kenal pribadi Yesus itu seperti apa, saudara. Ya. Ketika kita kenal dia, ketika kita kenal Yesus, maka kita akan takjub. Kita akan hormat kepada Tuhan. Kita akan kagum kepada Tuhan. Dan kita akan menyembah dia dengan sungguh-sungguh, saudara. Kita harus kenal dalam firman Tuhan, dalam Alkitab, apa yang Alkitab katakan tentang Yesus, tentang Tuhan. Kita harus tahu, kita harus kenal, saudara. Ya, Tuhan adalah Maha Kasih. Tuhan adalah Maha Pengampun. Dia Tuhan yang sangat baik. Ya. Dia Tuhan yang menyembuhkan. Dia Tuhan yang memberikan mujizat. Dia Tuhan yang menyediakan. Dia Tuhan adalah panji keselamatan dan masih banyak lagi hal-hal yang ada dalam diri Tuhan itu sendiri, saudara. Yang harus kita kenali, saudara. Ini penting, saudara. Ketika kita kenal siapa Yesus, ketika kita kenal pribadi Yesus itu sendiri. Maka seperti apa yang saya katakan tadi, maka kita akan takjub, kita akan hormat, kita akan takut akan Tuhan. Dan kita akan sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Ini yang harus ada di dalam kehidupan kita, saudara. Bahwa kita harus mengenali Yesus itu sendiri. Kita harus mengenali Tuhan itu sendiri yang layak disembah, saudara. Seperti pujian yang saya pernah dengar, pujian lama yang dinyanyikan, saudara. Pujian ini sangat bagus, saudara. Dikatakan seperti ini, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kita harus kenal siapa yang kita sembah, saudara. Ya. Pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan akan membawa setiap kita untuk terus lebih dalam rindu untuk berjumpa dengan Tuhan, saudara. Seperti Hosea 6 ayat 6 berkata bahwa aku lebih suka menyembah persembahan daripada korban bakaran. Aku lebih suka pengenalan akan Tuhan daripada korban bakaran. Ayo, saudara, ini yang harus kita pahami, saudara. Bahkan Rasul Paulus katakan di dalam Filipi 3 ayat 8.
jauh lebih mulia. Aku lebih suka bahwa aku mengenal dia jauh lebih mulia, jauh lebih berharga. Aku mengenal mengenal Tuhan Yesus daripada pengenalan apapun juga, saudara. Ayo, yang pertama ini harus kita ketahui bahwa menyembah Tuhan, kita harus tahu dasarnya bahwa kita harus paham siapa yang kita sembah, saudara. Ya, ini yang pertama, saudara. Yang kedua, ya, yang kedua adalah apa sih arti dari menyembah Tuhan itu sendiri, saudara? Apa arti dari menyembah Tuhan? Ini yang harus kita paham, saudara. Ketika kita tahu siapa yang kita sembah, yaitu Yesus sendiri, Tuhan, Raja dan Bapa kita. Kita harus tahu bahwa apa arti menyembah itu sendiri. Apa arti menyembah Tuhan, apa arti penyembahan itu. Kenapa? Karena kalau kita salah pengertian, kalau kita salah arti tentang menyembah Tuhan, maka kita akan menganggap remeh penyembahan itu sendiri, saudara. Dicatat kembali Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Yesus katakan bahwa engkau harus menyembah Bapa kepada perempuan Samaria tersebut. Menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Ya, jadilah penyembah yang benar yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Saya kutip menyembah dalam roh dan kebenaran. Saya mulai dari menyembah dalam kebenaran, saudara. Ya. Menyembah dalam kebenaran. Artinya menyembah dalam kebenaran bahwa kita harus tahu kebenaran sebenarnya tentang menyembah itu sendiri, saudara. Kita harus tahu, kita harus kenal kebenaran menyembah Tuhan itu seperti apa, saudara. Nah, saudara, menyembah dalam bahasa aslinya, bahasa Yunaninya itu menggunakan kata proskuneo. Ya. Proskuneo dalam bahasa Yunaninya, yang artinya adalah bersujud, yang berlutut, ya, dan yang juga artinya adalah kepala yang menyentuh lantai. Itu menyembah, saudara. Jadi arti sebenarnya dari menyembah itu adalah kita bersujud, kita adalah berlutut, ya, kita juga kepala kita menyentuh ke lantai, saudara. Saya ingat di sebuah video di YouTube, seorang hamba Tuhan yang bernama Pastor Benny Hinn, ketika ia menyembah Tuhan, saudara, di sebuah ibadah, ya, dia mempraktikkan menyembah Tuhan dengan cara kepalanya tuh menyentuh lantai. Ya. Dia sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Ya, bahkan semua orang yang ada di atas mimbar tersebut, ketika Pastor Benny Hinn melakukan hal tersebut, saudara, kepalanya dia tengkurap, dia terlentang, dia sungguh-sungguh menyembah Tuhan, kepalanya sampai lantai, saudara. Ya, seperti orang tidur tapi menghadapnya kepala menghadap ke lantai, saudara. Ya. Semua orang di tempat itu juga melakukan itu, saudara. Sama seperti yang Pastor Benny Hinn lakukan. Ya. Ini arti sesungguhnya, ini arti yang sebenarnya menyembah Tuhan. Berlutut, bersujud, saudara. Bahkan kaki itu kepala itu menyentuh lantai, saudara. Nah, dua hal ini yang harus kita pahami tentang menyembah Tuhan, saudara. Tetapi saya ingin kita belajar sama-sama lebih dalam lagi, saudara. Dari dua hal itu saya akan perluas lagi menjadi 7 hal. Ya, 7 hal arti dari menyembah Tuhan itu sendiri itu apa, saudara? Ya, yang pertama adalah menghormati Tuhan setinggi-tingginya. Arti pertama dari menyembah Tuhan adalah menghormati Tuhan setinggi-tingginya. Ya. Saudara, dalam kehidupan kita, ya, mari kita menyembah Tuhan karena kita tahu bahwa kita mengenal Dia, bahwa kita ini menghormati Tuhan, saudara. Ya. Jangan sampai kita menjadi seorang yang bernama Lucifer, ya, yang malaikat yang jatuh, saudara. Kenapa? Karena kesombongannya. Ya, dia adalah seorang pemimpin pujian pada waktu itu, tetapi dia jatuh, saudara, karena dia sombong. Ya,
Karena dia merasa bahwa dirinya yang paling terhormat. Padahal yang paling terhormat itu adalah Tuhan sendiri. Tetapi Lucifer melangkai Tuhan, saudara. Ya. Jangan sampai kita menjadi seorang seperti Lucifer. Ya. Kita harus menghormati Tuhan setinggi-tingginya. Setinggi-tingginya, saudara. Ya. Ingat ya bahwa biarlah Tuhan yang semakin besar dalam kehidupan kita. Ya. Dan kita semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau kita menghormati Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, kita menghormati Tuhan, maka kita merendahkan diri kita untuk kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, untuk kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Karena Dia Tuhan yang hidup, karena Dia Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita. Ya. Ini yang pertama, saudara, arti dari menyembah Tuhan yaitu menghormati Tuhan setinggi-tingginya. Lalu yang kedua, saudara, arti dari menyembah Tuhan itu adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Ini yang kedua, saudara. Menyembah Tuhan itu adalah ketika kita mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan. Saudara, percayalah saudara bahwa ketika kita menyembah Tuhan, ya, kalau kita ketika kita menyembah Tuhan didasari dengan hati yang mengasihi Tuhan, dengan hati yang jatuh cinta kepada Tuhan, ya, maka saudara kita akan sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Kita gak akan menyembah Tuhan dengan setengah-setengah, tapi kita akan menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Kita menyembah Tuhan dengan segenap akal budi kita. Kita menyembah Tuhan dengan segenap jiwa kita. Ya. Kenapa? Karena kasih Tuhan itu begitu besar dalam kehidupan kita. Ya. Dan Dia telah mengorbankan nyawanya bagi setiap kita, saudara. Teman-teman anak-anak muda. Dan adakah kita juga mau membalas kasih Tuhan itu dengan kita menyembah Tuhan, saudara? Seperti pujian ini, saudara. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Biarlah kasih Tuhan semakin ada dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita semakin mengasihi Tuhan. Lebih, dan lebih lagi, saudara. Amin. Amin, anak-anak muda, generasi muda. Ayo kita menyembah Tuhan. Dengan kita tahu, dengan kita rindu bahwa kita mengasihi Tuhan, saudara. Lebih dari apapun juga, saudara. Sama seperti ketika saudara jatuh cinta. Ya, saudara mungkin pernah jatuh cinta dengan pasangan saudara. Saudara akan menggebu-gebu, saudara. Saudara akan pengen ketemu terus dengan pasangan saudara. Gak pengen pisah deh, mau ketemu terus, saudara. Nah, begitu pula dengan Tuhan. Kalau kita cinta Tuhan, kalau kita jatuh cinta kepada Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, saudara, ayo kita mau terus rindu untuk berjumpa, untuk bertemu dengan Tuhan, saudara. Karena kita tahu bahwa kita mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga. Ini yang kedua, saudara, arti dari menyembah Tuhan. Yang ketiga, saudara, arti dari menyembah Tuhan itu adalah kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan setiap hari. Percayalah saudara bahwa ketika kita menghormati Tuhan, ketika kita mengasihi Tuhan, maka kita akan terus rindu untuk berjumpa, untuk bertemu dengan Tuhan setiap hari, every day, saudara. Ya. Setiap hari, saudara. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti
di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi-Mu. Mari kita rindu kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan satu hari lebih baik di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Saudara, ayo kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan karena kita mau rindu berjumpa, bertemu Tuhan setiap hari, saudara. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari saudara, ini yang ketiga, bahwa arti dari menyembah Tuhan, kita rindu untuk bertemu, untuk berjumpa dengan Tuhan setiap hari. Yang keempat saudara, apa sih arti dari menyembah Tuhan? Yang keempat adalah mempunyai hubungan yang melekat dengan Tuhan. Ini yang keempat, mempunyai hubungan yang dekat, yang erat dengan Tuhan saudara. Saya pernah katakan begini, saya ingat ketika Natal gabungan kita di bulan Desember kemarin. Saya katakan begini bahwa kita semua beragama, ya, di KTP kita, di SIM kita saudara, di kartu identitas kita beragama saudara, kita punya agama. Tetapi apakah kita punya hubungan dengan Tuhan secara pribadi? Apakah kita punya hubungan yang dekat, hubungan yang erat, hubungan yang melekat dengan Tuhan saudara? Sebagai tanda kita menyembah Tuhan, kita punya hubungan. Apakah kita punya hubungan dengan Tuhan saudara? Ya, ini menjadi pertanyaan penting saudara. Jangan kita hanya lihat agama, tapi kita lihat hubungan itu sendiri saudara. Lihat, banyak orang yang diubahkan oleh Tuhan ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Banyak orang hidupnya diubahkan oleh Tuhan yang dari tidak baik menjadi baik dari hubungan dengan Tuhan. Ya. Ayo saudara, kita bukan sekedar agamawi sebagai generasi muda, tapi kita beralih kepada sebuah hubungan yang dekat, yang melekat dengan Tuhan saudara. Sebuah hubungan itu dapat terjalin kalau kita berkomunikasi. Ya. Hubungan dapat terus ada kalau kita berkomunikasi saudara. Sama seperti kalau saudara punya hubungan dengan teman-teman saudara. Ya, saudara gak cukup hanya saudara diam-diam saja, tapi saudara harus bangun komunikasi dengan teman saudara. Ya, begitu pula dengan kita saudara. Kalau kita mau bangun hubungan dengan Tuhan, yuk bangun komunikasi dengan Tuhan. Yuk berbicaralah dengan Tuhan. Ya, berbicaralah Tuhan, bangun komunikasi dengan Tuhan. Dengan kita menyembah Tuhan saudara. Ya, itu saudara, ini yang harus ada di dalam hidup kita ketika kita mengerti menyembah Tuhan itu. Lalu yang kelima adalah tinggal di dalam hadirat Tuhan. Ini yang kelima saudara. Ya, bagi apa sih arti dari menyembah Tuhan? Yaitu tinggal di dalam hadirat Tuhan saudara. Firman Tuhan katakan bahwa Yesus katakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Tinggallah di dalam aku. Tinggallah di dalam Yesus, maka Yesus akan tinggal di dalam diri kita saudara. Ya. Ini yang penting saudara, bahwa kita harus tinggal di dalam hadirat Tuhan. Ya. Saya selalu katakan begini, bahwa Tuhan itu hadir dimanapun kita berada. Di rumah Tuhan hadir, di gereja Tuhan hadir, di sekolah Tuhan hadir. Ya, tetapi bagaimana sikap kita meresponi, membuka hati kita, membuka pikiran kita mengenai kehadiran Tuhan itu sendiri, saudara. Ya.
Ayo saudara, bangun penyembahan kita kepada Tuhan dengan kita tinggal di dalam hadirat Tuhan. Ya, indah ketika kita berada di dalam hadirat Tuhan. Ya, kita menyediakan waktu untuk ada dalam hadirat Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan saudara, untuk berdoa saudara. Itu ya, menyembah Tuhan, itu arti menyembah Tuhan. Yang kelima, tinggal di dalam hadirat Tuhan. Yang keenam, apa sih arti menyembah itu? Yang keenam adalah mempersembahkan hidup. Ya, mempersembahkan hidup kita. Ya. Saya selalu katakan ya dalam firman Tuhan Roma 12 ayat 1 sampai 2 dikatakan di situ bahwa kita harus mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Ya. Saudara, menyembah Tuhan itu mempersembahkan hidup. Ya. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Nah ini saudara, menyembah Tuhan itu artinya kita mempersembahkan hidup kita saudara. Sama seperti ketika Tuhan menyuruh Abraham untuk mempersembahkan anaknya Ishak kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Itu artinya adalah Abraham mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Apakah Ishak mati? Tidak saudara. Tetapi justru Tuhan ingin lihat kepercayaan dari Abraham itu sendiri. Seperti apa? Bahkan kata menyembah, kata worship itu pertama kali ya ketika Abraham mempersembahkan anaknya Ishak kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Itu awal dalam firman Tuhan kata menyembah, kata worship itu ada. Saudara. Ayo saudara, sungguh-sungguh kita mempersembahkan hidup kita. Ya, menyembah Tuhan. Kalau kita hidup kita benar, kalau kita hidup kita kudus, itu sama artinya kita menyembah Tuhan. Itu sama artinya kita meninggikan Tuhan saudara. Kenapa? Karena kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya. Ini yang ke-6 saudara. Yang ke-7, ya, apa arti menyembah Tuhan? Yang ke-7 adalah kita punya hati, punya sikap yang haus dan lapar akan Tuhan, saudara. Ya, haus dan lapar akan Tuhan. Ya, sama seperti kita lapar nih ya. Kalau kita lapar, kita pasti makan. Ya, kalau kita gak cepat-cepat makan, mungkin kita bisa sakit emah, saudara. Karena telat makan. Ya, kalau haus, kita akan pasti cepat minum. Ya, kalau kita gak minum, seharian kita gak minum 1 gelas air minum pun kita gak minum, kita akan jadi dehidrasi saudara. Ya. Itu saudara, suatu gambaran kita punya haus dan lapar kepada Tuhan. Kalau kita punya haus, kita punya lapar kepada Tuhan, kita akan mau terus rindu untuk berjumpa dengan Tuhan setiap hari. Kita menyembah Tuhan setiap hari saudara. Ya. Kenapa? Karena kita punya sikap yang haus dan lapar akan Tuhan saudara. Matius 6 ayat 33 berkata bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita cari Tuhan dulu, kita berjumpa dengan Tuhan terlebih dahulu, maka semuanya itu apa? Kekhawatiran ya akan hilang saudara. Manusia bisa khawatir, tapi kita tidak akan gampang menjadi khawatir saudara. Kenapa? Karena kita mencari Tuhan, kita terus ingin berjumpa dengan Tuhan setiap hari. Ya. Ayo milikilah hati, sikap yang haus dan lapar akan Tuhan. Ya saudara, anak-anak muda, generasi muda, saya rindu bahwa saudara bisa memahami hal ini sebagai sebuah kebenaran. Ya, kita punya pengertian yang benar tentang menyembah Tuhan. Ya, ini yang kedua saudara, apa arti dari menyembah Tuhan? Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga adalah yang terakhir adalah bagaimana sih caranya kita menyembah Tuhan? Ya, kalau pertama, poin pertama kita kenal. Kita harus tahu siapa yang kita sembah. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja, Yesus adalah Bapa. Yang kedua adalah apa sih arti penyembahan itu sendiri. Ada 7 hal yang tadi saya sampaikan ya saudara. Dan yang ketiga, poin yang ketiga, apa sih makna pengertian yang benar tentang menyembah Tuhan itu sendiri. Yang ketiga itu adalah bagaimana caranya kita menyembah Tuhan saudara. Ya. Ini kita masuk ke prakteknya saudara. Ya. Bagaimana sih caranya kita menyembah Tuhan? Saudara, saya katakan begini, jangan kita punya pikiran bahwa menyembah Tuhan itu hanya ketika di gereja. Ya,
Harusnya dimanapun saudara berada, bekerja, bersekolah, saudara. Bahkan ketika kita bangun tidur, ketika kita mau tidur, saudara, menyembah Tuhan. Ya. Kenapa? Karena kita merindu untuk berjumpa dengan Tuhan setiap hari, saudara. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24, ulang lagi ya di ayat tersebut. Tadi saya sempat membahas tentang menyembah dalam kebenaran. Sekarang menyembah dalam roh. Saudara perhatikan di dalam firman Tuhan tersebut di Yohanes 4 ayat 23 sampai 24, kata roh di situ itu bukan huruf besar tetapi huruf kecil. Ya. Artinya apa? Artinya roh yang ada dalam diri kita, saudara, anak-anak muda. Ya. Roh itu bicara tentang spirit. Roh itu bicara tentang antusias. Roh itu bicara tentang semangat, saudara. Ya, artinya bahwa ketika kita tahu bahwa kita menyembah dalam roh, cara kita menyembah Tuhan, kita akan menyembah Tuhan dengan semangat, kita akan menyembah Tuhan dengan antusias, saudara. Ya. Di awal khotbah saya tadi saya tidak mengatakan bahwa kita bernyanyi lagu rohani dengan tempo cepat atau dengan tempo lambat itu adalah hal yang salah. Tidak, itu benar. Tetapi kita harus paham dasarnya terlebih dahulu. Apa sih menyembah Tuhan itu? Lalu kita akan masuk ke dalam bagaimana caranya kita menyembah Tuhan. Kita bisa menyanyi, kita bisa memuji Tuhan. Saya percaya anak-anak muda ketika memuji Tuhan, ketika menyembah Tuhan, ya pasti antusias, pasti semangat, saudara. Ya, ketika menyembah Tuhan, saudara, tidak hanya di gereja tapi di rumah, saudara bisa memainkan alat musik saudara untuk menyembah Tuhan sambil bernyanyi untuk Tuhan, saudara. Seperti yang tertulis di dalam kitab Mazmur, saudara. Tahukah saudara, Raja Daud dia bernyanyi untuk Tuhan, ya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah Tuhan dengan segenap hatimu, saudara. Ya, nyanyikan nyanyian baru, ada ceracap, ada gambus, ada kecapi, permainan musik ada di situ, saudara. Bahkan Daud mengekspresikan penyembahannya kepada Tuhan dengan dia juga menari, ya. Bahkan salah satu bagian dalam firman Tuhan di kitab Mazmur, dia menyanyi seperti orang gila. Orang gila bukan dia stres, saudara, tidak. Tapi orang gila dia betul-betul berantusias untuk memuji dan menyembah Tuhan, saudara. Ayo sebagai generasi muda, ayo sebagai anak-anak muda, ya. Mari kita memiliki sikap yang benar tentang menyembah Tuhan. Saya rindu bahwa setiap kita, saudara yang ada di rumah, ayo saudara bisa rindu untuk saudara berjumpa dengan Tuhan. Saudara bisa menyembah Tuhan setiap hari. Yuk ambil waktu, yuk bukan kita menyisakan waktu untuk Tuhan, tapi yuk kita ambil waktu untuk menyediakan waktu untuk Tuhan. Menyediakan waktu untuk menyembah Tuhan. Indah, saudara. Indah. Kenapa? Karena ketika kita menyembah Tuhan ada mujizat. Ketika kita ada menyembah Tuhan ada kemenangan. Ketika menyembah Tuhan kita ada damai sejahtera, ada sukacita yang Tuhan berikan bagi setiap kita, saudara. Ya. Ayo saudara, ini harus ada dalam kehidupan kita. Ya. Terakhir, saudara, saya bersaksi ketika saya pernah mengalami masalah, ya. Saya gak tahu saya harus berbuat apa, saudara. Pikiran saya sudah buntu, saudara, pada waktu itu. Tapi yang saya lakukan adalah saya menyembah Tuhan, saudara. Ya, di sebuah kamar kos saya waktu masih kuliah, saya menyembah Tuhan, saya memuji Tuhan. Bahkan tiba-tiba air mata saya keluar, saudara, dengan sendirinya. Karena saya tahu bahwa Tuhan yang memberikan kelegaan. Matius 11 ayat 28 berkata, marilah datanglah kepadaku, hai yang lemah letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Datang dengan menyembah Tuhan, datang dengan memuji Tuhan, datang dengan kita berseru kepada Tuhan, saudara. Maka di situ ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Ya. Dan dari situ ketika saya menyembah Tuhan, ya, sungguh-sungguh maka Tuhan kasih jalan. Tuhan kasih pertolongan bagi setiap saya. Dan saya percaya ketika kita sebagai anak-anak muda, kalau kita mau menyembah Tuhan setiap hari, dimanapun saudara berada, ambil waktu untuk menyembah Tuhan setiap hari. Percayalah saudara, maka Tuhan akan kasih kekuatan bagi setiap kita semua. Mari hari ini, saudara yang mengikuti ibadah online ini, saya ajak sejenak kita menyembah Tuhan. Ya, sejenak kita memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Oh haleluya Yesus. Dalam hadirat-Nya ku
ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Mari anak-anak muda bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Dan menyembah dan memuji Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Kami menyembah-Mu Tuhan. Mari anak-anak muda, generasi muda, angkat tanganmu. Mari sembah Yesus, sembahlah Tuhan. Dia yang layak. Dia yang layak ditinggikan. Yesus Tuhan, kami sembah, kami puji, kami agungkan Engkau Tuhan kami. Oh Yesus, Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam hadirat-Mu Tuhan, Yesus, Yesus, oh haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar Tuhan. Ajar setiap kami Tuhan untuk memiliki pemahaman, pengertian yang benar tentang menyembah-Mu Tuhan. Tuhan kami gak mau asal-asalan dalam menyembah-Mu Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh menyembah Engkau Tuhan. Kami mau menyediakan waktu untuk menyembah Engkau Tuhan. Kami mau lebih lagi menghormati Engkau. Kami mau lebih lagi mengasihi Engkau Tuhan. Karena kasih-Mu besar, kasih-Mu luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, biarlah kami sebagai anak-anak muda-Mu Tuhan, sebagai generasi muda-Mu Tuhan, kami mau terus rindu untuk berjumpa dengan Kau Tuhan. Kami mau ambil komitmen kami Tuhan untuk setiap hari Tuhan, untuk bertemu dengan Kau Tuhan Yesus. Dan kami tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan, menyembah-Mu, menyembah-Mu, menyembah Tuhan yang hidup, menyembah Engkau Tuhan yang berkuasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu nih Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Kami mau tangkap firman-Mu nih Tuhan. Kami mau melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan kami berdoa biarlah Engkau terus menguatkan setiap kami. Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan. Kau juga memberkati, memberikan kekuatan bagi setiap keluarga kami, kedua orang tua kami Tuhan. Kami percaya biarlah di dalam kondisi pandemik ini Tuhan, biarlah kami semakin hari semakin dekat dengan Kau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk segala yang baik yang Kau sediakan di dalam kehidupan kami. Mari setiap anak-anak muda, mari angkat tanganmu di rumah dimanapun kau saudara. Dimanapun kau berada, terimalah berkat daripada Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu berkat yang menyertai, yang memimpin setiap saudara semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati.